Ingat ya, kalau kita hijrah jamaah, itu pasti ada cobaannya. Jangan ngarep nggak ada cobaannya. Anak kok hijrah Ustaz? Anak berhenti dari resign dari pekerjaan, kok hidup anak makin sulit Ustaz, begini. Itu adalah ujian. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa kita di dunia dengan ujian tersebut. Maka positif thinking aja dulu. Ya, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan malah suudzon. Kadang orang kalau nggak ikhlas, ya, inilah fungsi keikhlasan dalam hijrah jemaah. Kadang orang kalau nggak ikhlas dalam hijrahnya itu nggak kuat loh, nggak kuat. Sudah nggak pernah hadir kajian. Iya, antum kalau pengen tahu antum ikhlas atau tidak dalam hijrah, gampang. Yang pertama adalah istiqomah. Ayo, continue atau tidak dalam hijrahnya. Cobalah ingat dulu, kita dahulu ingat ketidaktahuan kita dahulu, begitu parahnya diri kita melakukan suatu perbuatan yang setelah itu kita menyadari bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang salah, betul nggak? Iya, coba ingat dulu bagaimana perubahan kita yang awalnya A menjadi B, menjadi pribadi yang lebih baik sekarang. Nah, itu membutuhkan continue, membutuhkan keistiqomahan. Jadi kalau ternyata kita tidak ikhlas dalam hijrah kita, nggak bakal istiqomah jemaah. Udah, dia akan kembali lagi, dia akan malas lagi untuk hadir kajian. Ingat ya, hijrah itu tidak butuh Anda yang butuh hijrah. Islam itu tidak butuh Anda, tapi Anda yang butuh Islam. Sunnah itu tidak butuh Anda, tapi Anda yang butuh sunnah. Makanya yang harus kita lakukan dan menjadi kewajiban kita adalah mempertahankan dan istiqomah di atas pemahaman yang benar. Kalau sudah kenal sunnah, sudah ngaji, sudah pertahankan jemaah. Jangan kembali lagi ke belakang. Kenapa? Karena ini rugi. Ya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling dari kebenaran yang ada, maka Allah palingkan. Setelah itu Allah tidak berikan kembali hidayah kepada orang fasik. Jadi dia awalnya dulu nggak tahu, kemudian menjadi tahu. Setelah tahu kok malah bukannya istiqomah, malah balik lagi. Malah dia berpaling dari jalan Allah, Allah palingkan, dan setelah itu dia tidak akan mendapatkan hidayah. Banyak terjadi seperti ini, banyak. Yang awalnya dia melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, kelalaian, baru kemudian setelah itu hijrah, dia berubah total dari penampilannya, tingkah lakunya, ibadahnya semakin rajin dan yang lainnya. Kemudian tiba-tiba dia melakukan hal yang dulu ia lakukan berupa keburukan. Ini tidak lain dan tidak bukan karena hilangnya keistiqomahan dalam hijrah. Kemudian ketidakikhlasan seseorang dalam hijrahnya kepada Allah. Jadi dia hijrahnya bukan untuk Allah, tapi untuk apa? Untuk yang lain-lain gitu loh. Ya, wahai jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, keikhlasan niat dalam berhijrah itu bukan sekedar pada saat antum mau hijrah. Tapi di tengah-tengah hijrah seperti ini, ya, kita memperjuangkan niat ikhlas itu lebih sulit tuh, betul nggak? Lebih sulit. Banyak sekali godaannya. Ya, kok anak kajian ini semakin tahu kok semakin haram semua Ustaz ya? Kenapa Ustaz ya? Gini haram gitu, haram semua haram Ustaz. Tahu gitu mendingan enggak usah kajian Ustaz. Mending anguran gak ero wis. Gitu loh. Apakah seperti itu baik? Tidak jemaah. Jangan malah menyesal. Kadang ada orang menyesal lagi. Maka jangan, nggak boleh. Udah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Anda. Tinggal tugas kita adalah ya beristiqomah di atas hijrah tersebut. Jangan kembali ke belakang. Ya, senantiasa berada di atas kebaikan demi kebaikan. Adapun orang yang hijrah niatnya untuk dunia, dia akan dapat kok dunia itu, tapi setelah itu dia tidak akan pernah istiqomah lagi. Dia tidak akan istiqomah lagi.